selamat datang kembali di channel aku. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas dua jenis gelombang yang sangat dekat nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu gelombang cahaya dan gelombang bunyi teman-teman. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya nih kenapa kita bisa ngelihat pelangi atau kenapa suara petir itu kedengaran beberapa saat setelah kilat terlihat? Nah, semua itu teman-teman berkaitan sama sifat-sifat gelombang. Yuk kita pelajari bersama. Oke, yang paling pertama bakalan kita bahas yaitu gelombang cahaya. Jadi teman-teman, gelombang cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Berbeda dengan gelombang bunyi yang membutuhkan udara atau medium lain, cahaya ini tetap dapat merambat di ruang hampa. Inilah alasan kenapa cahaya matahari tetap bisa mencapai bumi meskipun di luar angkasa itu hampir tidak terdapat udara. Oke, next, ayo kita bahas karakteristik dari gelombang cahaya itu sendiri. Karakteristik yang pertama yaitu tidak membutuhkan medium, teman-teman. Jadi contohnya itu adalah cahaya matahari yang bisa mencapai bumi melalui ruang hampa. Lalu karakteristik kedua yaitu gelombang cahaya ini termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Lanjut, karakteristik yang ketiga yaitu gelombang cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter atau sekitar 300 juta meter setiap detiknya, teman-teman. Nah, karena kecepatannya yang sangat besar, cahaya dari lampu yang kita nyala ini seolah-olah itu langsung sampai ke mata kita tanpa jeda. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu gelombang cahaya ini memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombang atau lambda itu beda-beda sehingga menghasilkan berbagai macam warna pada spektrum cahaya tampak. Cahaya merah ini memiliki panjang gelombang paling besar, sedangkan cahaya ungu ini memiliki panjang gelombang paling kecil. Oke teman-teman, kita masuk ke sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang paling pertama yaitu pemantulan atau refleksi, yaitu ketika cahaya mengenai suatu permukaan lalu dipantulkan kembali. Contohnya yang paling sederhana yaitu ketika kita bercermin. Lalu yang kedua yaitu pembiasan atau refraksi, teman-teman. Ini tuh pembelokan cahaya saat melewati dua medium yang berbeda. Misalnya dari udara ke air. Fenomena ini tuh dapat kita lihat ketika pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu tuh bakalan kelihatan bengkok si pensilnya, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu dispersi. Ini tuh penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pelangi setelah hujan. Lalu selanjutnya ada difraksi, yaitu pembelokan cahaya ketika melewati celah sempit. Selanjutnya ada interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang dapat menghasilkan daerah terang dan gelap. Dan yang terakhir yaitu polarisasi. Ini tuh sifat khas gelombang transversal yang dimanfaatkan pada kacamata polarized atau mengurangi silau. Oke, next kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini di soalnya cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, berapakah jarak rata-rata matahari ke bumi? Oke. Dari soal kita bisa tahu yang diketahui adalah si kecepatan cahaya yaitu V, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan T-nya itu waktunya itu 8 menit 20 detik. Nah, kalau misalnya kalian dapetin satuan kayak gini teman-teman, ini tuh mix ya, 8 menit, satuannya menit dan detik. Dan itu bisa kita jadiin satu satuan aja, maksudnya kayak yang menit ini kita ubah jadi detik juga supaya kita lebih mudah juga untuk menghitungnya. Sehingga waktu yang kita ketahui dari soal adalah 500 detik, teman-teman. Si 8 menitnya ini tinggal dikali 60 detik ya, 8 dikali 60, terus habis itu dijumlahin sama si 20 detik ini, totalnya 500 detik. Oke, next yang ditanya adalah berapakah jarak rata-rata matahari ke bumi? Dari sini kita bisa tahu ya, yang diketahui adalah V dan T, yang ditanya adalah S. Kita bisa pakai rumus S sama dengan V dikali T. Ini tinggal kita substitusi aja, V-nya itu 3 kali 10 pangkat 8, sedangkan T-nya itu adalah 500, tinggal kita kali aja. 3 kali 500 adalah 1500 ya, dikali 10 pangkat 8, 1500 dikali 10 pangkat 8 ini tinggal kita sederhanain lagi, jadi 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Selesai ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second.
Jika kecepatan cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan indeks bias kaca tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa tahu ya, teman-teman, penyelesaiannya kita bisa tahu ya, di sini kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu, selanjutnya diketahui juga kecepatan cahaya di dalam kaca yaitu 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah indeks bias berarti N. Maka di sini kita pakai rumus N sama dengan C per V. Ini tinggal substitusi aja, nggak perlu di ubah-ubah juga rumusnya. Tinggal C masukin, jadinya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi sama 2 kali 10 pangkat 8, teman-teman. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8 habis, maka 3 bagi 2 hasilnya adalah 1,5. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu cahaya memiliki kepanjang gelombang 600 nanometer. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, berapakah frekuensi cahaya tersebut? Oke teman-teman, di sini kita tahu bahwa kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini V-nya ya, si 3 kali 10 pangkat 8 ini V-nya. Sedangkan 600 nanometer ini ya panjang gelombang itu lambdanya teman-teman. Lambda sama dengan 600 nanometer. Nah, tapi tunggu dulu ya, kita nggak bisa lanjut langsung ke rumus karena di sini satuannya masih nanometer teman-teman, si lambdanya. Kita perlu ubah dulu jadi meter ya teman-teman. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9. Sehingga 600 nanometer buat diubah menjadi meter itu jadinya 600 dikali 10 pangkat min 9 meter. Ini harusnya di satuan meternya, aku lupa nambahin. Ditanya adalah frekuensi cahaya tersebut, maka yang ditanya adalah F. Ini kita tinggal pakai rumus V sama dengan F dikali lambda ya. Nih. V sama dengan F dikali lambda, karena yang diminta adalah F-nya, kita tinggal pindahin ruas aja si F-nya, itu jadinya F sama dengan V per lambda, teman-teman. Oke, ini tinggal substitusi aja, V-nya masukin, ya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 600 dikali 10 pangkat min 9. Nah, begini. Karena ini pembagian ya, si 10 pangkat min 9-nya, kalau misalnya pembagian ketemu pembagian, itu bisa jadi jumlah aja nih, si pangkatnya tinggal ditambah. Jadi, di minus, dikurang. Jadi, min 8 dikurang min 9. Karena min ketemu min jadinya plus, maka 8 ditambah 9 ya pangkatnya. Jadinya 10 pangkat 17. 10 pangkat 17. 3 dibagi 600, teman-teman, itu hasilnya bakalan kayak gini ya. 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Oke, setelah kita membahas gelombang cahaya, kita langsung aja beralih ke gelombang bunyi. Nah, pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita bisa dengar suara orang ngomong, suara musik, atau suara kendaraan di jalan? Semua itu tuh terjadi karena adanya gelombang bunyi, teman-teman. Nah, gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan medium buat merambat. Medium tersebut dapat berupa udara, air, maupun benda padat seperti besi dan kayu. Karena membutuhkan medium, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa, teman-teman. Sebagai contoh nih, misal lagi terjadi ledakan di luar angkasa. Kita tuh nggak akan ngedengar suara ledakan tersebut karena nggak ada medium yang bisa menghantarkan bunyi, teman-teman. Beda sama cahaya yang mampu merambat di ruang hampa, bunyi ini cuma bisa merambat kalau terdapat partikel-partikel yang saling bergetar dan meneruskan energi bunyi dari satu partikel ke partikel lainnya. Oke, kita masuk ke karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama yaitu membutuhkan medium. Nah, artinya bunyi itu nggak bisa merambat tanpa adanya zat perantara. Medium yang bisa menghantarkan bunyi antara lain itu seperti udara, air, dan benda padat. Menariknya nih teman-teman, bunyi justru merambat lebih cepat pada benda padat dibandingkan udara. Karena partikel-partikelnya itu kan tersusun lebih rapat ya teman-teman. Karakteristik yang kedua yaitu termasuk gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini memiliki arah getaran yang sejajar dan arah rambat gelombang. Ketika bunyi merambat, akan terbentuk nih daerah rapatan dan regangan. Rapatan adalah daerah yang partikel-partikelnya itu saling berdekatan, sedangkan regangan adalah daerah yang partikel-partikelnya saling berjauhan.
Lalu karakteristik ketiga yaitu kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi ini berbeda-beda tergantung mediumnya. Di udara itu kecepatan bunyi sekitar 340 meter per second, di air sekitar 1500 meter per second, sedangkan di baja ya dapat mencapai sekitar 5000 meter per second, teman-teman. Hal ini tuh nunjukin bahwa semakin rapat partikel penyusun mediumnya, maka bunyi cenderung merambat lebih cepat. Misalnya ketika kita nempelin telinga nih ke rel kereta api, suara kereta yang masih jauh biasanya dapat terdengar lebih dulu melalui rel dibandingkan melalui udara. Hal ini tuh karena bunyi merambat lebih cepat pada benda padat. Oke, next kita masuk ke sifat-sifat gelombang bunyi ya. Sifat yang paling pertama itu adalah pemantulan. Pemantulan bunyi dapat menghasilkan Pemantulan bunyi ini itu tuh bisa menghasilkan dua fenomena, teman-teman, yaitu gema dan gaung. Nah, gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Contohnya tuh ketika kita berteriak nih di tebing atau di pegunungan. Suara yang kita keluarin akan dipantulkan oleh tebing sehingga terdengar kembali beberapa saat kemudian. Sedangkan gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga si suara aslinya itu jadi kurang jelas, teman-teman. Fenomena ini sering terjadi di aula atau gedung kosong yang belum dilengkapi peredam suara. Lalu sifat yang kedua yaitu pembiasan. Pembiasan bunyi ini terjadi ketika bunyi melewati lapisan udara yang memiliki suhu berbeda, sehingga arah rambat bunyi juga ikut berubah. Salah satu contohnya adalah suara kereta api yang terdengar lebih jelas pada malam hari karena perbedaan suhu udara. Lalu sifat ketiga yaitu difraksi. Ini tuh adalah kemampuan bunyi untuk membelok ketika melewati celah sempit atau penghalang. Karena sifat ini kita tuh masih dapat mendengar gitu ya suara seseorang meskipun orang tersebut berada di balik pintu atau tembok. Oke, sifat terakhir itu adalah interferensi, teman-teman. Interferensi ini terjadi ketika dua gelombang bunyi saling bertemu. Jika kedua gelombang saling menguatkan, maka suara akan terdengar lebih keras. Sebaliknya, jika saling melemahkan, suara akan terdengar lebih pelan, teman-teman. Prinsip ini tuh dimanfaatin pada teknologi handphone noise cancelling yang menghasilkan gelombang bunyi berlawanan sehingga suara bising dari lingkungan bisa kita kurangin. Oke, kita masuk ke contoh soal, teman-teman. Di sini soalnya itu ngasih tahu kita seseorang berdiri sejauh 680 meter dari sumber bunyi. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, berapa sih waktu yang diperluin bunyi untuk sampai ke orang tersebut? Oke, penyelesaiannya yaitu dari soal kita bisa tahu bahwa di sini jaraknya itu adalah 680 meter dari sumber bunyi, ya teman-teman. Lalu di sini juga diketahui bahwa cepat rambatnya itu adalah 340 meter per second. Maka V sama dengan 340 meter per second. Oke, yang ditanya di sini berapa waktu yang dibutuhkan bunyi untuk sampai ke orang tersebut, maka yang ditanya adalah T. Lanjut, kita langsung aja ke penyelesaian. Kita di sini pakai rumus V sama dengan S per T. Karena di sini yang kita cari T, maka ini tinggal kita puter-puter aja sedikit ya. Jadinya T sama dengan S per V, teman-teman. Si T pindah ruas ke kiri, V pindah ruas ke kanan. Karena si T ini pembagian, pindah ruas, maka dia akan jadi perkalian. Karena si perkalian, posisi V berada pada posisi perkalian, maka dia pindah ruas akan menjadi pembagian. Maka T sama dengan S per V, teman-teman. Tinggal kita substitusi aja, S-nya 680 dibagi V-nya itu 340. Maka kita dapat yaitu 2 detik. Ke soal berikutnya, seorang pendaki berteriak di depan sebuah tebing dan mendengar gema setelah 4 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, berapakah jarak pendaki ke tebing? Nah, dari soal kita ketahui bahwa di sini cepat rambat atau kecepatan itu ada di 340 meter per second, maka V sama dengan 340 meter per second. Lalu di sini juga diketahui bahwa waktu gema ya itu ada di 4 detik. Ini waktu gemanya ya teman-teman. Ini belum waktu yang bakal kita pakai buat nanti di rumus. Banyak banget yang kekecoh di sini. Nah, waktu gema ini perlu kita bagi 2 untuk dapetin waktu yang sebenarnya teman-teman. Jadi 4/2, maka yang kita dapetin adalah 2 detik. Waktu yang bakalan kita pakai nanti adalah 2 detik. Oke, yang ditanya itu S, yaitu berapa jarak pendaki ke tebing.
maka kita pakai rumus S sama dengan V dikali T. Kita substitusi aja, S sama dengan V-nya itu 340, T-nya itu 2, jadi 340 dikali 2 hasilnya 680 meter. Teman-teman ke soal berikutnya, yaitu sebuah garpu tala bergetar dengan periode 0,005 second, berapakah frekuensi bunyi yang dihasilkan? Teman-teman, ini termasuk soal yang sangat mudah ya, karena ini periode atau T-nya tuh sudah diketahui, yang ditanya frekuensi. Ini kita rumusnya cuma gampang banget, pokoknya F sama dengan seperti udah tinggal 1 per sekian. Nanti kita bakal bahas. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya itu siapa. Diketahuinya itu periode aja, teman-teman. 0,005 second, T sama dengan 0,005 second. Lanjut yang ditanya itu F-nya frekuensi bunyi ya. Maka jawabannya itu kita pakai F sama dengan seperti. Teman-teman, ini gampang banget, tinggal substitusi 1 per 0,005 ya. Tuh hasilnya adalah 200 Hz. Suatu gelombang bunyi memiliki frekuensi 400 Hz dan panjang gelombang 0,85 meter. Berapakah cepat rambat bunyi tersebut? Nah, teman-teman, dari soal kita bisa ketahui bahwa frekuensinya itu 400 Hz dan panjang gelombang atau lambdanya itu 0,85 meter. Oke, yang ditanya yaitu cepat rambat atau V, maka kita pakai rumus V sama dengan F dikali lambda, teman-teman. Ya, substitusi aja nih, gampang banget. 400 substitusi ya, F-nya 400, lambdanya itu 0,85, ini tinggal dikali selanjutnya. Maka jadinya 340 meter per second. Oke, setelah mempelajari gelombang cahaya dan gelombang bunyi secara terpisah, ayo kita bandingin keduanya supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami juga. Nah, perbedaan pertama itu terletak pada jenis gelombangnya. Gelombang cahaya ini kan merupakan gelombang elektromagnetik, sedangkan gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Artinya, cahaya ini tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, sedangkan bunyi dihasilkan oleh getaran partikel suatu medium. Nah, perbedaan kedua itu adalah kebutuhan terhadap medium. Gelombang cahaya ini nggak memerlukan medium untuk merambat sehingga tetap dapat bergerak di ruang hampa. Sebaliknya, gelombang bunyi ini memerlukan medium kayak misalnya udara, air, atau benda padat. Makanya si bunyi itu tuh nggak bisa terdengar di luar angkasa karena tidak ada medium yang menghantarkan getaran. Lalu perbedaan ketiga itu terdapat pada jenis arah getarannya. Nah, gelombang cahaya ini merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat. Sementara itu gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu arah getarnya sejajar nih sama arah rambat sehingga terbentuk rapatan dan regangan. Lalu perbedaan berikutnya adalah kemampuan merambat di ruang hampa. Cahaya bisa merambat di ruang hampa sehingga sinar matahari bisa mencapai bumi. Sebaliknya, bunyi nggak bisa nih ngerambat di ruang hampa sehingga ledakan yang terjadi di luar angkasa itu nggak bakalan terdengar. Perbedaan terakhir yaitu kecepatan rambatnya. Kecepatan cahaya di ruang hampa itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik per second ya, atau sekitar 300 juta meter per secondnya. Sementara itu, kecepatan bunyi di udara itu cuma sekitar 340 meter per detik. Makanya kalau misalnya lagi ada petir, yang kita lihat pertama kali itu adalah cahayanya, baru habis itu disusul sama suara petirnya. Fenomena ini tuh jadi contoh nyata perbedaan kecepatan antara cahaya dan bunyi. Nah, dengan memahami perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa meskipun keduanya sama-sama termasuk gelombang dan punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, cara keduanya merambat dan karakteristiknya itu sangat berbeda ya, teman-teman. Demikian pembahasan mengenai gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Dari materi yang telah dipelajari, kita mengetahui bahwa gelombang cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik yang gak memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium supaya bisa merambat. Selain itu, keduanya juga memiliki karakteristik, sifat, serta penerapan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi pada video kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep gelombang dan manfaatnya dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, kesehatan, hingga teknologi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.